Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dedikasi bukan tentang siapa yang terbaik, tetapi tetap konsisten dalam menjalankan tugas dalam pengabdian. Perkenalkan, nama saya Imam Firmanto, guru dari SMA Negeri 20 Konawe Selatan, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara. Sebagai guru, saya berupaya menumbuhkan semangat literasi di tengah masyarakat. Di kedai kopi sederhana di belakang kampus baru Universitas Haluleo, saya membuat gerakan gemar membaca buku. Di setiap meja, saya sediakan bacaan yang mengajak pengunjung untuk bercerita tentang isi buku yang mereka nikmati. Dari ruang kecil ini, saya ingin menyalakan api perubahan. Sebab menurut data BPS tahun 2025, Sulawesi Tenggara masih berada di urutan ke-30 dalam indeks gemar membaca. Kegiatan ini menjadi jawaban kecil dari saya, sekaligus sejalan dengan program Ibu PKK dan Dharma Wanita Gubernur Sulawesi Tenggara. Saya pun pernah menjadi pembicara dalam kegiatan tersebut di SMA Negeri 2 Konawe Selatan. Langkah sederhana ini saya yakini dapat membawa harapan besar, mewujudkan masyarakat yang cinta membaca. Di rumah, pengabdian itu saya lanjutkan dengan cara yang sederhana namun bermakna. Mengajar anak-anak tetangga belajar membaca Al-Quran dengan tulus dan tanpa pamrih. Dari lantunan ayat suci mereka, saya menemukan makna sejati pendidikan, bukan sekedar mencerdaskan, tetapi juga menumbuhkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sebagaimana tujuan luhur pendidikan nasional. Inilah panggilan jiwa saya, menyalakan cahaya ilmu, iman, dan kasih di tengah kehidupan. Setiap pagi, saya bersiap menuju sekolah dengan tekad yang sama seperti hari pertama di mana saya mulai mengajar. Saat langit menggelap dan hujan mulai turun, saya mengenakan jas hujan, menyalakan motor, dan menempuh perjalanan yang hampir 50 km pulang pergi. Jalan yang saya lalui bukan perjalanan yang mudah. Di sana melintas truk-truk besar pengangkut batu muramu, mobil Pertamina. Ini menuntut kewaspadaan dan keberanian di setiap kilometernya dari resiko yang luar biasa. Cuaca yang tak menentu, kendaraan yang kadang bahkan mogok, sehingga harus ditinggal di bengkel. Dan saya pun harus mencari tumpangan agar bisa tetap sampai di sekolah. 10 tahun sudah perjalanan ini saya tempuh dengan satu keyakinan. Pengabdian seorang guru tidak diukur dari jarak yang dilalui, tetapi dari hati yang terus setia melayani pendidikan. Setibanya di sekolah, saya menyiapkan pembelajaran dengan penuh semangat. Saya kayaknya punya pantun buat kalian, ya. Nanti dibagi bilang cakep, bisa? Bisa. Jalan-jalan ke mata Watu. Sampai di sana kita pergi pukul batu. Bertemu dengan kalian belum cukup 1 minggu, tapi rasanya sudah semakin rindu. Namun merancang pembelajaran bukan tanpa tantangan. Banyak murid kami yang motivasi belajarnya masih rendah, lebih tertarik bermain game di gawai, kurang fokus dan lebih menyukai aktivitas fisik. Melihat kondisi itu, saya memilih untuk tidak menyerah. Saya mencoba berinovasi. Sini saya merancang pembelajaran berbasis games dan permainan tradisional yaitu Metinggo. Disusun sesuai dengan pendekatan pembelajaran mendalam agar proses belajar menjadi bermakna, berkesadaran, dan menggembirakan sesuai arahan kementerian. Dengan cara ini, siswa tidak hanya memahami materi, tetapi juga belajar berpikir kritis, berkolaborasi, dan berkarakter. Inovasi ini telah memperoleh sertifikat HAKI dan mengantarkan saya meraih penghargaan sebagai guru inovatif SMA. Namun lebih dari itu bagi saya, kini saya dipercaya menjadi narasumber di berbagai kegiatan, baik tingkat daerah maupun nasional. Semua ini saya jalani sebagai bentuk tanggung jawab dan dedikasi untuk terus menebar inspirasi bagi sesama guru di Sulawesi Tenggara dan seluruh Indonesia. Menurut saya, Pak Imam itu orangnya sangat asik dan kreatif ketika menjelaskan. Semua materi-materi yang disampaikan menarik-menarik. Menurut saya, Pak Imam itu sangat konsisten. Karena meskipun Pak Imam mempunyai banyak kegiatan di luar sekolah, tapi Pak Imam tidak pernah terlambat untuk masuk dalam kelas dan memberikan pelajaran. Saya lupa nih. Kalau menurut saya itu Pak Imam mengajarnya mudah kita pahami,
terus seru-seru dalam memberikan kita materi. Iya, setiap minggunya, setiap masuk, Pak Guru selalu memberikan pelajaran yang sangat menarik, banyak gamenya. Jadi kita kalau lagi belajar itu sangat enjoy Iya, dalam betul, tidak kelas. bosan. Iya, tidak bosan, selalu tertawa, Dan sangat menikmati iya, kita menikmati pelajaran. Ya, menurut saya Imam Firmanto ini adalah guru yang berdedikasi menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Guru favorit kami di SMA 20. Inilah model guru yang kami harapkan. Seperti Pak Imam bahwa dedikasi sangat penting, apalagi beliau loyal dalam menjalankan tugas keseharian. Pak Imam adalah guru favorit kami di SMA 20 Konawe Selatan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Laali SAG MPD sebagai Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara yang ada di Kabupaten Konawe Selatan menyampaikan bahwa Imam Firmanto, saya tahu persis bagaimana tentang kapasitas dan kecakapan beliau dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan sebagai guru di lapangan. Yang pertama, bahwa Imam Firmanto memiliki integritas yang tinggi dan konsisten dalam pengabdian sebagai tenaga pendidik. Yang kedua, hadir bukan hanya mengajar di kelas, tetapi juga mengerahkan ekosistem pendidikan yang ada di masyarakat. Yang ketiga, komitmen tinggi dalam memperjuangkan pemerataan kualitas pendidikan dan pembelajaran yang ada di Sulawesi Tenggara. Selain bidang studi yang diajarkan dalam biologi, juga mengajar, mengaji, atau membaca Al-Quran untuk memperkuat karakter anak-anak dari rumah. Sebagai penutup, saya sebagai Kepala Cabang Dinas Provinsi Sulawesi Tenggara yang ada di Kabupaten Konawe Selatan, bahwa Saudara Imam Firmanto adalah guru yang berdedikasi tinggi dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai guru dan pendidik. Nah, oleh karena itu sangat layak untuk mendapatkan anugerah ASR tahun 2025. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dedikasi bukan hanya persoalan gengsi, tetapi konsistensi dalam mengabdi, terus mengembangkan diri, dan terus berprestasi. Konsistensi bukan hanya sekedar slogan, tetapi nafas dalam sebuah pengabdian. Selamat Hari Guru 25 November tahun 2025. Guru berdedikasi, Indonesia Jaya Abadi.